apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Wanka Bilomi, spesialis bedah anak, akan membahas tentang tindakan yang bernama laparoskopi pada anak. Jadi banyak sekali pertanyaan kepada saya. Yang pertama, Bu Dokter, apakah tindakan laparoskopi bisa dilakukan pada anak? Yang kedua, tentunya banyak juga yang bertanya, sebenarnya apakah itu tindakan laparoskopi? Jadi laparoskopi itu adalah tindakan minimal invasif. Jadi yang sangat berbeda dengan tindakan operasi yang pada umumnya atau secara konvensional adalah dia tidak menggunakan pisau bedah atau tidak ada insisi atau luka. Jadi para orang tua kadang kan kalau mau operasi sangat khawatir kalau anak-anaknya dioperasi, katanya kan lukanya besar, setelah dioperasi nanti anak saya akan kesakitan, Dok. Jadi pada tindakan laparoskopi ini menggunakan alat, yaitu bernama alat laparoskop. Jadi dia alat sebesar 0,3 sampai 1 cm saja. Nanti dia akan masuk ke dalam tubuh. Laparoskopi ini digunakan untuk operasi yang berada di dalam perut ya. Misalnya usus buntu atau misalnya operasi kandung empedu. Pada anak-anak tersering digunakan untuk operasi hernia dan usus buntu, tetapi juga banyak bisa digunakan untuk operasi lain, misalnya operasi pada usus ya, atau operasi di bidang lain. Nah, jadi yang paling baik pada tindakan laparoskopi ini adalah luka setelah operasi. Jadi luka setelah operasi karena menggunakan alat laparoskop ini, jadi lukanya itu tidak seperti luka operasi konvensional yang biasanya mungkin ada yang 3 cm, 5 cm, tergantung operasinya ya. Tetapi kalau menggunakan tindakan laparoskopi ini, biasanya lukanya pada anak itu sangat-sangat minimal. Jadi karena alatnya sendiri sangat kecil, yang seperti tadi saya sebutkan 0,3 sampai 1 cm, jadi lukanya biasanya hanya sebesar titik ya, jadi 1 cm, jadi hanya sebesar titik saja. Biasanya luka yang sangat kecil tersebut membuat anak sangat nyaman, jadi tidak merasakan rasa sakit seperti setelah operasi konvensional ya, karena tadi lukanya sangat kecil. Dia berbeda dengan operasi konvensional biasa yang biasanya lukanya bisa 3 cm, 5 cm atau lebih besar lagi. Kemudian akan lebih cepat mobilisasi, jadi misalnya untuk duduk, kemudian jalan ke kamar mandi setelah operasi, juga makan dan minum ya, tergantung jenis operasinya tentunya. Nah, oleh karena itu juga biasanya perawatan di dalam rumah sakit juga biasanya lebih pendek ya, length of stay yang kita sebut ya, lamanya di rumah sakit biasanya lebih pendek. Dan yang paling penting yang orang tua juga suka pada operasi laparoskopi ini, apalagi kalau anaknya perempuan ya, kosmetiknya sangat baik. Tadi karena berhubungan dengan lukanya hanya sebesar titik 1 cm, jadi lukanya seperti tidak ada bekasnya dibandingkan dengan operasi biasa atau operasi konvensional. Nah, operasi laparoskopi ini sendiri juga ada beberapa macam. Yang terbaik atau yang sangat diminati adalah operasi laparoskopi 1 titik atau kita sebut dengan keyhole surgery, jadi lubang kunci, jadi hanya 1 lubang. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, operasi yang sebesar apapun atau semasif apapun, setelah operasi lukanya hanya 1 titik, nggak sampai 1 cm. Jadi ini sangat-sangat membuat perbedaan sekali kepada anak-anak. Orang tua biasanya jadi juga tidak khawatir karena anaknya lukanya sangat kecil. Nah, memang tidak semua jenis operasi dapat dilakukan dengan cara SILS atau single incision laparoscopy surgery atau yang tadi laparoskopi 1 lubang. Tetapi tentu harus dikonsultasikan dulu ke dokter bedah anak Anda karena juga tergantung di mana dilakukan, maksudnya sarana prasarananya tentu harus memadai untuk dapat dilakukan operasi laparoskopi ini. Jadi tidak perlu khawatir ya, dan sangat disarankan bila dapat dilakukan operasi laparoskopi, tentu yang saya sarankan adalah pilihannya dilakukan laparoskopi dibandingkan untuk bedah konvensional biasa pada anak-anak.
Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya untuk operasi laparoskopi pada anak. Bila ada pertanyaan atau komentar dapat dituliskan di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasinya agar mengetahui kapan ada video baru dari channel ini. Terima kasih.